Ini pengalaman seru yang harus Anda dengar nih kalau Anda sekarang lagi berjuang dengan GERD dan anxiety. Jadi saya punya teman baru juga di TikTok ini ya. Kemarin sudah pakai herbal yang sama dengan saya. Kemudian ada satu hal ya, di luar herbalnya itu bantu dia untuk bisa membaik ya. Ada satu hal nih yang saya mau sharingkan ke teman-teman semua. Ini perlu dicontoh, perlu diikutin. Apa itu? Jadi ceritanya tuh sekitar seminggu ya sebelumnya tuh, waktu dia masih baru pertama kali herbalnya sampai ya di Singapura ya. Tiap hari tuh telepon, tiap hari konsultasi, tiap hari ngeluhin kondisinya. Kenapa begini Pak? Kenapa gitu? Bahkan kadang tiba-tiba ada satu ketika tuh dia lagi naik asam lambungnya, panik banget, telepon saya gitu ya. Saya nggak sempat angkat, ditelepon terus gitu. Saking segitunya gitu. Oke. Tiba-tiba tuh seminggu nggak ada kabar, seminggu lebih lah gitu. Wah saya juga, wah kok nggak ada kabar nih, antara dua nih, tambah parah atau udah sembuh gitu kan. Saya iseng-iseng WA lah Mbak Elin ya, mudah-mudahan Mbak Elin nonton nih, Mbak Elin di Singapura. Saya WA, halo Mbak Elin gitu, apa kabar nih kok nggak ada kabarnya gitu, jangan-jangan udah sombong nih, jangan-jangan saya bilang udah sembuh, udah nggak ngasih kabar lagi gitu, atau mungkin sebaliknya ditambah parah kali Mbak Elin gitu. Oke, nah jawabannya ini bagus nih, bisa jadi insight nih. Nah, terus dia jawab, udah agak mendingan Pak, udah agak enakan sekarang, udah luar biasa peningkatannya gitu. Iya nih, saya nggak ngasih kabar ke Bapak deh. Saya tuh kalau ngeluh katanya ya, saya kalau ngeluh, kalau nelfon Bapak, kalau WA Bapak tuh kayaknya tambah parah katanya, tambah mikirin penyakitnya, tambah mikirin sensasinya gitu. Jadi udah ya saya cuekin aja katanya, saya udah cuekin aja aktivitas biasa gitu, seperti nggak ada apa-apa, kerja ya kerja, nongkrong ya nongkrong. Wah udah katanya membaik banget gitu. Nah jadi ini bagus banget ya, bagus banget ternyata pada saat kita ya, ini metode mengalihkan, kalau saya bilang antara dua, mengalihkan dan melawan. Bukannya kita tidak menyadari atau merasakan sensasi tetap ada, tapi bagaimana fokus pikiran kita itu tidak pada sensasi atau tidak pada keluar, tapi fokus pada aktivitas kita yang rutin seperti biasanya gitu, aktivitas kerja, nongkrong, aktivitas seperti biasa, sehingga pikiran kita tidak menarik tuh sensasi-sensasinya. Nah seperti itu, ini contoh bagus dari Mbak Elin yang bisa diikutin ya. Oke, semoga bermanfaat.